teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara menarik, uang yang teman-teman dapatkan di Icon Finder. Teman-teman biar tidak ketinggalan tuh silakan aktifkan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada berita terbaru seputar dunia microstock. Nah, hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu, yaitu saya udah bisa payout atau menarik withdraw sejumlah yang earning yang saya dapat dari saya menjual icon di situs ini, teman-teman. Awalnya itu saya mendapatkan email. Jadi kalau misalnya nilai icon teman-teman itu sudah mendekati $100, itu biasanya nanti ada email yang dikirim Icon Finder masuk ke Gmail teman-teman. Nah, ini jadi tadi sore saya dapat ini email ini. Nah, jadi isinya tuh kira-kira hai Hada, kemudian kamu bisa menarik earning yang didapatkan dari icon yang ada di Icon Finder itu ke Pioneer. Berhubung saya memang ada akun Pioneer, tapi akun Pioneernya itu udah lama. Nah, untuk kali ini karena saya pinginnya ke PayPal, makanya ketika ada isinya ke Pioneer, makanya saya tanya balik, walaupun sudah dijelaskan bahwa penarikannya itu bisa dipilih, penarikannya itu bisa melalui PayPal, bisa juga melalui bank transfer dan Pioneer. Nah, akhirnya saya langsung bertanya ke support sistemnya ini dengan cara klik ini, dan dibalas lagi dengan adminnya, dengan Monica juga sama. Nah, ini jadi balasannya tadi masuk sekitar jam 17.40. Kira-kira saya bertanya seperti ini. Saya bilang saya mendapatkan notifikasi bahwa saya bisa mengaktifkan My Pioneer. Nah, saya bertanya juga apakah selain Pioneer saya juga bisa mengaktifkan PayPal saya, karena saya maunya earningnya itu dikirim ke PayPal. Nah, akhirnya dibalas dengan ininya juga, staffnya itu namanya Bianca, namanya hai Hada, kamu sudah bisa menggunakan PayPal untuk mereges pembayaran iconmu. Nah, jadi dikasihkannya linknya bagaimana cara menarik uangnya. Nah, ini saya balas lagi, saya bilang, oh terima kasih, saya akan melakukannya. Nah, jadi saya klik akhirnya ke ini, ke situsnya itu, ke situsnya ini. Nah, ini sudah saya baca. Yang dijelaskan ini tahap demi tahap bagaimana cara memverifikasi akun kita. Pertama, kita harus ada minimal ini segini nilainya, yaitu $50 dalam penjualan. Bisa juga verifikasinya menggunakan chaos paid. Bisa juga menggunakan ini akun verifikasi proses ataupun checklist akun verification. Kemudian yang kedua, bisa juga menyeting. Karena kebetulan saya tidak melakukan verifikasi yang ini, verifikasi yang $50 ini, saya hanya menunggu ini teman-teman, makanya saya tunggu sampai segini, katanya sampai 100, baru bisa direges cash out. Nah, berhubung saya itu belum mencapai 100, makanya saya akan di sini menunjukkan bahwa yang bisa digunakan sebagai metode pembayaran itu bisa melalui PayPal, Pioneer, ataupun langsung ke transfer ke bank lokal kita. Nah, ini caranya bagaimana cara mereges menggunakan PayPal. Di sini dituliskan misalnya PayPal kita di sini, kemudian ini berapa jumlahnya. Nah, seperti itu kalau PayPal. Kemudian di sini Pioneer. Kalau Pioneer juga sama, email yang digunakan Pioneer kita berapa tadi. Kemudian di sini nilainya untuk ditransfer ke bank lokal kita. Terus yang untuk ketiga, nah ini yang agak rumit nih untuk bank lokal kita, karena dia harus kita ketahui informasi ini, IBAN, SWIFT code, beneficiary name, billing address, bank name, dan bank address. Nah, ini sangat penting melengkapi semua informasi tersebut secara benar dan lengkap. Karena jika terjadi sesuatu dalam atau salah dalam mengisi informasinya, katanya makanya uang itu ya akan gagal ditarik, kata dia. Nah,
sebagai catatan, kalau misalnya teman-teman pilih sebagai bank account ini, katanya setiap penarikan di bawah $500 itu akan dikenakan fees $8. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen langsung tarik ke bank lokal teman-teman, misalnya Bank Mandiri atau Bank BRI, lebih baik di atas $500 teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau bersabar. Tapi kalau teman-teman tidak mau bersabar, yang bisa saya sarankan bisa menggunakan akun Pioneer teman-teman atau juga bisa menggunakan akun PayPal teman-teman. Nah, karena berhubung sekarang saya ingin menariknya melalui PayPal, makanya saya pilih yang PayPal. Nanti di lain hari nanti saya coba buatkan bagaimana cara membuat akun di Pioneer. Nah, karena PayPal ya seperti ini teman, masukkan ini nomor rekening teman-teman, ini nama swift kode itu jadi setiap bank tuh ada swift kode ya teman-teman. Jadi setiap bank tuh beda-beda. Ini sama kayak di kita di Avok, sama pokoknya persis sama seperti ada di Avok teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah tahu cara menyeting di Avok, cara nyeting yang benar, itu bisa langsung ke bank lokal. Tapi ya itu tadi, resikonya kita harus menunggu. Kalau kita menariknya di bawah 500, itu akan dikenakan fee setiap penarikan itu $8. Lumayan besar ya teman-teman. Fee-nya. Nah, kemudian di sini dijelaskan kalau misalnya kita menggunakan PayPal dan Pioneer itu hanya dalam waktu berapa menit saja teman-teman dibandingkan bank transfer. Sedangkan kalau kita menggunakan yang pilihan ketiga tadi yaitu bank transfer itu bisa memakan waktu sampai 10 hari. Nah, inilah teman-teman kelebihannya kalau kita menggunakan metode pembayaran yang berupa PayPal dan Pioneer. Hal ini untuk PayPal Pioneer ini tidak dimiliki setiap negara, tapi kebetulan kita di Indonesia itu mendukung teman-teman. Karena saya sudah berapa kali menggunakan PayPal itu untuk menarik pembayaran saya dari Avok, kemudian dari beberapa microstock seperti Denon Project, Shutterstock maupun microstock yang lainnya. Untuk akun Finder ini saya baru pertama kali. Bagaimana seberapa jarang untuk melakukan penarikannya. Nah, untuk bank lokal tadi, kalau mau ditarik ke bank lokal itu butuh 7 sampai 10 hari kata dia. Biasanya mereka tuh membayarkannya secara manual setiap hari Kamis ataupun hari Jumat. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya narik hari Kamis yang sekarang, jadi akan dibayarkan itu di hari Kamis berikutnya. Jadi tepat seminggu atau ke hari Jumatnya baru dibayarkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kirim email ke support icon findernya. Seperti itu. Itu tahapan yang benar kalau menurut versi icon finder tadi. Nah, sekarang kita balik dulu ke icon finder. Nah, seperti teman-teman cek ini balance saya sudah hampir mencapai 100. Jadi cara kita menariknya yaitu ini katanya tadi langsung pilih ke cash out. Kemudian ternyata di sini saya belum bisa menariknya karena saya harus menunggu sampai $100 betul. Saya kira udah bisa, ternyata belum teman-teman. Jadi saya harus menunggu $8 lagi untuk saya tarik atau bisa juga kalau misalnya teman-teman belum mempunyai akun ikonnya di sini, silakan teman-teman bisa mendaftar melalui link ini teman. Jadi tinggal diklik aja. Dari referral saya. Nah, saya kira tadi udah bisa, ternyata memang harus $100 ya teman ya. Kalau misalnya ini mau diverifikasi sudah bisa, caranya submit aja filenya. Kita coba cek dulu apa aja yang dibutuhkan untuk submitnya. Ini sifatnya ini ya teman-teman, apa namanya, pertanyaan aja untuk
verifikasi. Jadi ini perlu diisi untuk nama awal, nama akhir, kemudian email yang digunakan untuk akun Finder-nya, kemudian verifikasinya. Nah, dalam hukum Belanda dan hukum internasional, ya, kami membutuhkan verifikasi identitas untuk melakukan transaksi. Siapkan KTP istilahnya, atau kartu SIM lah, SIM atau paspor. Bisa ditambahkan di dokumen yang berbentuk zip. Kemudian kita juga bisa identifikasi dokumennya itu, oh ya, dari jadi dia butuh salah satu aja ya teman-teman, salah satu di antara ini. Please share government issue identification card, maksudnya ini KTP, bisa juga SIM atau paspor. Jadi dipilih, bisa juga kata dia 3 identifikasi kartu ini dalam format zip teman-teman. Nanti diupload di sini. Jadi 3 file. Kalau saya sih biasanya kalau untuk verifikasi seperti ini, saya akan foto dulu ininya, KTP saya, kemudian SIM saya, kemudian paspor saya. Jadi ini sebenarnya bisa dipilih salah satu. Kalau lebih bagus lagi ya teman-teman sediakan 2 aja misalnya, atau ada KTP ya KTP, kalau ada SIM ya SIM. Tapi bagusnya lampirkan 2, kalau bisa ada paspor juga bagus lagi. Jadi ada 3. Kemudian dikompres menjadi zip. Kemudian lagi kalau kita baca di sini, kita juga harus melampirkan sketch saya dulu dengan tangan, atau kerjaan kita yang belum selesai, yang dulu kita sketch untuk ini kita, icon kita. Nah, inilah teman-teman gunanya. Kalau misalnya teman-teman punya dulu sebelum membuat ikonnya itu kan, biasanya teman-teman buat sketch tuh kan, entah di buku ataupun atau di kertas. Nah, itu kalau bisa jangan di ini teman-teman, jangan dibuang ke tempat sampah, disimpan. Nah, jadi ternyata ini dibutuhkan teman-teman untuk verifikasi teman-teman. Jadi kata dia lampirkan juga bukti sketch dengan tangan, atau bisa juga kita pakai beberapa versi icon, kemudian beberapa alternatif versi dari icon atau yang lainnya kata dia. Kami tidak melihat icon yang selesai, tapi mengacu pada dokumen dan beberapa lapisan dalam mendesain icon, kayak gitulah kira-kira artinya. Jika kamu tidak mempunyai dokumen di bawah, kami juga menerima. Nah, ini kalau misalnya kata dia tadi, kalau misalnya teman-teman sketch bukunya itu hilang, atau bukti teman-teman membuat ikonnya itu hilang, bisa juga melampirkan video tutorial 2 atau 3 ikon yang kamu jual di Icon Finder kata dia. Jika kamu menjual ikonnya dengan versi yang berbeda, kami mengacu pada video tutorial yang pada style yang berbeda tersebut. Nah, kemudian kata dia lampirkan ke dalam format dokumennya. Nah, biasanya sih saya ada menyimpan dulu sketch saya yang saya buat. Mungkin udah ada 1,5 tahun lah saya buat ikonnya itu. Itu ada di buku sketch saya yang lama. Jadi ya kalau saya sih tinggal foto aja ya untuk jadi buktinya. Kemudian juga buktinya yaitu berupa ini tadi, sketch ikonnya dalam pengerjaan, atau juga bisa pilih video tutorialnya teman-teman. Nah, ini berupa video tutorial. Kemudian lengkapi juga beberapa market yang misalnya kita mau jual ikonnya itu ke berbagai situs. Nah, di sini sih bilang kalau misalnya teman-teman ada jual di Behance ya silakan ke Behance. Kemudian jika teman-teman ada di Dribbble, link ke Dribbble ya silakan link ke Dribbble. Kemudian kalau ada Creative Market juga lampirkan Creative Marketnya. Dan ini kalau misalnya teman-teman
ada link yang lain. Saya memang ada link yang lain, misalnya di Flaticon, kemudian ada di The Non Project, kemudian ada juga di Shutterstock saya, kemudian ada di Icon Scout juga, kemudian di mana lagi ya? The Non Project, Shutterstock, Flaticon, Icon Pandar lah inilah. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kalau sudah selesai dan sudah yakin, klik submit. Nah kata dia timnya itu akan segera mereview ini teman-teman yang teman-teman kirim tadi. Kalau misalnya sudah sama dengan apa yang teman-teman kerjakan tadi, dan terbukti dengan icon teman-teman yang sudah di-approve di icon Finder tadi sudah sesuai, sudah sama ID-nya, namanya, kemudian tadi bukti berupa identitas tadi, kemudian KTP atau SIM atau paspor. Nah, baru nanti setelah mencapai $100 baru dilepas, teman-teman. Nah, saya kira tadi udah bisa saya ininya, apa namanya? Saya tarik, ternyata belum, teman-teman. Ya sudah, karena memang belum bisa saya tarik, nanti saya akan buat video lagi kalau misalnya saya sudah mencapai 100, nanti biar bisa kita lihat benar nggak masuk ke PayPal saya. Oke, kalau gitu begini sampai di sini saja tutorial saya, yaitu seputar bagaimana cara melakukan verifikasi itu di Icon Finder supaya uang teman-teman itu bisa ditarik masuk ke PayPal ataupun di Payoneer maupun ke bank lokal teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, silakan nanti ajukan aja pertanyaan di kolom bawah. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menjawab. Dan jika teman-teman suka konten saya seputar dunia microstock ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada berita terbaru dari Mas Blogger. Oh iya, kalau teman-teman menyukai konten saya seputar dunia microstock, itu silakan teman-teman bisa lihat, cek di YouTube saya, kemudian cek di playlist yang berjudul Microstock, teman-teman. Jadi ke sini, kemudian ke channel. Nah, seperti itu. Kemudian ke ini, teman-teman, ke Microstock. Nah, ini, teman-teman. Jadi semua isi Microstock saya ini ada sekitar 53 video yang akan saya perbarui terus ke depannya. Di sini lengkap, ada tentang Icon Finder, The Non Project, ada tentang Flaticon, ada tentang Shutterstock. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri, pilih saja yang video yang teman-teman pingin tonton. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.